Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube The Bookworm, di mana saya akan menjelaskan berbagai pelajaran akuntansi, yaitu kita akan memulai dengan mengenai persediaan dalam akuntansi. Yuk kita simak dalam cuplikan video kali ini. Pertama, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan akuntansi persediaan setelah ditampilkan video pembelajaran. Kedua, peserta didik mampu menganalisis sistem penilaian persediaan setelah ditampilkan video pembelajaran. Dan ketiga, peserta didik mampu merancang metode penilaian persediaan pada sistem periodik. Yuk kita simak cuplikan video pembelajaran kali ini. Stay tune ya. Nah, kita telah mengetahui 3 pembelajaran tadi. Selanjutnya, kalian mengetahui nggak sih apa itu pengertian persediaan? Pasti kalian tidak mengetahui pengertian persediaan itu. Yuk simak pengertian persediaan berikut ini. Jadi, persediaan adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan berupa barang yang disimpan untuk tujuan penjualan kembali atau digunakan dalam proses produksi guna menghasilkan barang atau jasa. Persediaan ini meliputi bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi yang siap untuk dijual kepada konsumen. Pengelolaan persediaan yang efektif sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional perusahaan, menghindari kelebihan atau kekurangan stok, serta memaksimalkan keuntungan. Nah, kita telah mengetahui pengertian persediaan tadi. Nah, bagaimana sih klasifikasi persediaan itu sendiri? Yuk simak ya video berikut ini. Klasifikasi persediaan ini dibagi menjadi 2 jenis. Pertama, menurut PSAK nomor 14 tahun 2007. Kedua, menurut jenis perusahaannya. Yuk kita jelaskan menurut PSAK nomor 14 tahun 2007. Pertama, menurut PSAK nomor 14 tahun 2007. Ini dibagi menjadi 4 jenis. Pertama, kita akan menjelaskan barang dagang. Apa sih barang dagang itu? Barang dagang adalah barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali tanpa perubahan lebih lanjut. Contohnya, produk jadi toko. Nah, teman-teman bisa melihat cuplikan video tersebut. Nah, barang dagang disimpan dalam stok gudang. Selanjutnya, jenis kedua yaitu barang dalam proses. Barang dalam proses ini adalah barang yang sedang dalam tahap produksi, tetapi belum menjadi produk jadi. Contohnya saja bisa dilihat cuplikan video berikut ini, seperti minuman kaleng itu dalam proses pembuatannya sehingga akan menjadi sebuah minuman kaleng yang sempurna. Jenis ketiga yaitu barang bahan baku. Barang ini barang yang akan digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang jadi. Contohnya saja bisa dilihat cuplikan video ini, seperti gudang menyimpan berbagai bahan baku untuk proses barang jadi. Dan terakhir, jenis keempat yaitu barang penunjang atau consumables. Ini adalah barang yang digunakan untuk mendukung proses produksi, tetapi bagian utama dari produk. Contohnya bisa dilihat cuplikan video itu seperti pelumas atau suku cadang. Selanjutnya, kedua menurut jenis perusahaan. Ini dibagi menjadi 3. Pertama ada perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, dan perusahaan jasa. Pertama kita akan menjelaskan perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini adalah persediaannya berupa barang dagang yang dibeli untuk dijual kembali tanpa proses produksi. Contohnya bahan makanan di toko swalayan. Teman-teman bisa melihat cuplikan video tersebut seperti customer membeli suatu bahan makanan untuk diproses kembali. Jenis kedua yaitu perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini memiliki maknanya loh. Perusahaan manufaktur dalam perusahaan ini adalah persediaan mencakup bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan barang penunjang. Seperti sebuah ada kendaraan di dalam gudang, seperti barang jadi diproses di dalam stok gudang. Dan terakhir, ketiga, yaitu perusahaan jasa. Perusahaan jasa ini juga memiliki maknanya. Perusahaan jasa ini dalam perusahaan adalah biasanya tidak memiliki persediaan barang fisik, tetapi jika ada bentuknya berupa barang pendukung untuk aktivitas jasa. Contohnya saja dalam cuplikan video ini seperti perlengkapan kantor
itu sangat dibutuhkan dalam perusahaan jasa seperti untuk menulis laporan keuangan atau kesalahan pencatatan dan lain hal sebagainya. Wah, kita telah mengetahui nih klasifikasi persediaannya. Lalu selanjutnya bagaimana sih sistem pencatatannya dalam persediaan akuntansi? Ada yang tahu? Kalau tidak tahu, mari kita simak cuplikan video ini. Sistem pencatatan dalam persediaan akuntansi itu dibagi menjadi dua sistem. Pertama, sistem periodik dan sistem perpetual. Pertama, kita akan menjelaskan sistem periodik. Sistem periodik ini adalah sistem ini melakukan pencatatan persediaan secara berkala. Biasanya pada akhir periode akuntansi atau bulanan, triwulanan, atau tahunan. Persediaan ini tidak diperbarui secara real time. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri utama dari sistem periodik? Pertama, ada pencatatan pembelian. Pembelian barang dagang dicatat dalam akun pembelian, bukan langsung ke akun persediaan. Kedua, penyesuaian stok. Maksudnya adalah perhitungan visi persediaan dilakukan di akhir periode untuk mengetahui jumlah persediaan yang tersisa. Dan terakhir, perhitungan HPP atau harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan dihitung dengan rumus yaitu persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Sistem periodik ini memiliki kelebihannya. Pertama, biaya implementasi lebih murah dan cocok untuk usaha kecil dengan volume transaksi yang tidak terlalu besar. Lalu, bagaimana dengan kekurangan dalam sistem periodik ini? Pertama, tidak dapat memberikan informasi stok barang secara real time. Dan terakhir, kedua, beresiko terjadi kekurangan stok tanpa disadari. Yang kedua, ada sistem perpetual. Maksudnya sistem perpetual ini adalah sistem ini mencatat setiap transaksi persediaan secara langsung dan real time menggunakan sistem komputerisasi. Selanjutnya, dalam sistem perpetual ini juga memiliki ciri-ciri utamanya seperti sistem periodik sebelumnya. Pertama, pencatatan pembelian. Biasanya pembelian barang dagang langsung dicatat ke akun persediaan. Kedua, pembaruan stok. Setiap kali ada penjualan atau pembelian, jumlah persediaan otomatis diperbarui. Dan terakhir, perhitungan HPP atau harga pokok penjualan. HPP dihitung langsung untuk setiap transaksi berdasarkan metode yang digunakan seperti FIFO, LIFO, atau rata-rata. Dalam sistem perpetual ini juga memiliki kelebihannya juga loh. Pertama, ada informasi persediaan selalu up to date. Kedua, dapat mendeteksi ketidaksesuaian stok dengan cepat. Dan terakhir, ketiga, memudahkan manajemen stok dan pengambilan keputusan. Nah, tadi kita telah memahami kelebihan dari sistem perpetual ini. Dan selanjutnya, bagaimana dengan kekurangannya? Pertama, membutuhkan sistem yang lebih mahal atau misalnya software ERP. Dan terakhir, perlu tenaga kerja yang paham teknologi. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui nih atau memahami sistem pencatatan persediaan. Selanjutnya, bagaimana sih sistem penilaian persediaan itu? Apakah teman-teman ada yang tahu atau yang tahu tapi tidak paham? Yuk kita simak aja cuplikan berikut ini. Selanjutnya, kita masuk ke dalam sistem penilaian persediaan. Sistem penilaian persediaan ini adalah cara yang digunakan untuk menentukan nilai persediaan barang yang ada di perusahaan yang akan mempengaruhi perhitungan HPP atau harga pokok penjualan dan laporan keuangan perusahaan. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan baik dalam sistem periodik maupun sistem perpetual. Dalam sistem penilaian persediaan ini juga dibagi menjadi dua metode atau dua jenis. Pertama, metode dalam penentuan nilai persediaan pada sistem periodik. Kedua, metode dalam penentuan nilai persediaan pada sistem perpetual. Yuk kita simak apa saja sih yang penting dalam setiap metode-metode tersebut. Jangan lupa saksikan ya dan catat yang materi-materi penting. Pertama, kita akan menjelaskan metode dalam penentuan nilai persediaan pada sistem periodik. Dalam metode ini, pada sistem periodik, penilaian persediaan dilakukan di akhir periode setelah persediaan dihitung fisik. Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan dalam sistem periodik. Yang A atau pertama, metode FIFO atau first in first out. Metode FIFO ini mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang
kali dijual atau digunakan. Oleh karena itu, persediaan yang tersisa di akhir periode berasal dari barang yang dibeli terakhir. Kedua, ada metode LIFO atau last in first out. Metode LIFO ini mengasumsikan bahwa barang yang terakhir kali dibeli adalah yang pertama kali dijual atau digunakan. Dengan kata lain, persediaan yang tersisa di akhir periode adalah barang yang dibeli pertama kali. Metode LIFO ini juga memiliki keuntungannya loh, adalah memberikan harga pokok penjualan yang lebih tinggi dalam situasi inflasi, karena barang yang lebih mahal atau yang dibeli terakhir dihitung terlebih dahulu. Sedangkan kekurangannya adalah dapat menyebabkan persediaan yang tersisa di neraca menjadi undervalued, terutama jika harga barang turun. Ketiga, ada metode rata-rata sederhana. Metode ini menghitung harga rata-rata dari seluruh barang yang dibeli selama periode tersebut dan digunakan untuk menentukan nilai persediaan dan harga pokok penjualan. Dalam metode rata-rata sederhana ini memiliki keuntungan dan kekurangannya. Keuntungannya adalah mudah untuk dihitung dan memberikan gambaran yang lebih sederhana mengenai harga pokok barang. Sedangkan kekurangannya adalah tidak mencerminkan fluktuasi harga barang secara detail. Terakhir, keempat, ada metode rata-rata tertimbang. Metode rata-rata tertimbang ini tidak sama dengan metode rata-rata sederhana. Metode ini menghitung harga rata-rata tertimbang dari seluruh barang yang ada selama periode tersebut dengan mempertimbangkan jumlah barang yang dibeli pada masing-masing harga. Setiap pembelian dihitung berdasarkan jumlah unit yang dibeli. Dalam metode rata-rata tertimbang ini juga memiliki keuntungan maupun kekurangannya. Keuntungannya adalah lebih akurat daripada rata-rata sederhana karena memperhitungkan jumlah unit yang dibeli pada harga tertentu. Sedangkan kekurangannya adalah perhitungan lebih kompleks dibandingkan dengan rata-rata sederhana. Kedua, ada metode dalam penentuan nilai persediaan dalam sistem perpetual. Pada metode ini, pada sistem perpetual, persediaan selalu diperbarui setiap kali terjadi transaksi atau pembelian atau penjualan. Berikut adalah metode yang digunakan dalam sistem perpetual. Ini dibagi menjadi 3 metode. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Pertama, ada metode FIFO atau first in first out. Dalam metode FIFO ini sama juga kita memakai dalam sistem periodik tadi. Metode FIFO ini dalam sistem perpetual juga mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dibeli adalah yang pertama kali dijual. Pembaruan dilakukan setiap kali ada transaksi sehingga jumlah persediaan yang masih ada di akhir periode mencerminkan barang yang terakhir dibeli. Dalam metode FIFO ini dalam sistem perpetual juga memiliki keuntungan dan kekurangan juga loh. Apa sih keuntungannya? Keuntungannya adalah menyediakan informasi persediaan yang akurat dan mencerminkan harga pasar saat ini. Dan kekurangannya adalah dalam inflasi, HPP yang lebih rendah dapat mengurangi laba yang dilaporkan. Dalam sistem perpetual, kedua memiliki metode LIFO atau last in first out. Metode LIFO ini pada sistem perpetual mengasumsikan bahwa barang yang terakhir kali dibeli adalah barang pertama kali dijual. Setiap kali ada transaksi persediaan dan harga pokok penjualan diperbarui sesuai dengan harga barang yang terakhir dibeli. Dalam metode LIFO ini juga memiliki keuntungan dan kekurangannya. Apa sih keuntungan dan kekurangannya? Keuntungannya adalah dalam kondisi inflasi memberikan harga pokok penjualan yang lebih tinggi yang mengurangi pajak yang harus dibayar. Sedangkan keuntungannya adalah tidak sesuai dengan standar akuntansi internasional atau IFRS yang tidak mengizinkan penggunaan metode LIFO. Dan terakhir ada rata-rata bergerak. Metode rata-rata bergerak ini metode yang menghitung harga rata-rata dari persediaan setiap kali ada pembelian. Harga rata-rata dihitung ulang setiap kali transaksi pembelian terjadi dan nilai persediaan serta harga pokok penjualan diperbarui berdasarkan harga rata-rata terbaru. Sama halnya juga dalam rata-rata bergerak ini memiliki keuntungan maupun kekurangannya. Apa sih keuntungan dan kekurangannya? Keuntungannya adalah menyediakan informasi yang lebih fleksibel dibandingkan rata-rata sederhana karena harga rata-rata dihitung ulang secara dinamis. Sedangkan kekurangannya adalah bisa lebih rumit dalam perhitungan, terutama jika transaksi pembelian sering terjadi. Wah, kita telah memahami bagaimana sistem pencatatan persediaan tersebut. Nah, selanjutnya materi terakhir mengenai metode penilaian persediaan pada sistem periodik ini.
Pada sistem periodik ini dia memiliki 3 metode. Yang pertama FIFO, yang kedua LIFO, dan rata-rata bergerak. Yuk kita simak penjelasan berikut ini dengan 3 metode tersebut. Sebelum kita menghitung pencatatan sistem persediaan, kita harus mengetahui nih format kartu persediaannya. Yang pertama, di samping kiri itu warna biru ada kode barang, di sampingnya lagi ada nama barang. Warna biru juga di samping kanan ujung ada sistem pencatatan, di bawahnya ada metode penilaian persediaan barang dagang, warna hijau ada tanggal, warna pink ada pembelian barang dagang, warna kuning ada harga pokok penjualan, dan warna ungu ada saldo persediaan. Selanjutnya kita mulai ke perhitungannya. Yang pertama ada metode FIFO. Bisa teman-teman lihat pada kolom tersebut ada sebuah contoh tabel transaksi. Bisa dipahami sebelum kita memulai perhitungannya. Setelah teman-teman memahami contoh pencatatan transaksi di kolom tabel tersebut, kita langsung saja mulai ke perhitungan metode FIFO-nya. Pertama kita cari dulu harga pokok penjualannya. Yang pertama dijualnya adalah 7.000 unit dengan harga pembelian pertama yaitu 10.000 unit. Jadi kita hitungkan bahwasannya 7.000 unit dikali dengan 10.000 rupiah sama dengan totalnya adalah 70.000. Sedangkan kedua kita cari persediaan akhirnya, bahwasannya persediaan akhirnya terdiri dari 3.000 unit barang. Dari pembelian pertama adalah 10.000 dikurang 7.000 dan 8.000 unit, dan pembelian keduanya yaitu atau pembelian baru. Total persediaan akhirnya adalah 3.000 unit dikali dengan 10.000 rupiah ditambah dengan 8.000 dikali 12.000. Contoh kedua yaitu metode FIFO. Teman-teman bisa pahami dulu tabel transaksi tersebut sebelum kita mulai perhitungannya. Setelah kalian memahami contoh pencatatan transaksi tersebut, mari saja kita mulai perhitungannya. Pertama kita harus cari dulu harga pokok penjualannya atau HPP. Barang yang pertama dijual adalah 7.000 unit dengan harga pembelian terakhir yaitu 12.000 unit. Jadi totalnya adalah 7.000 unit dikali dengan 12.000 unit sama dengan 84.000 unit. Dan terakhir kita mencari persediaan akhirnya, bahwasanya persediaan akhir terdiri dari 5.000 unit yang tersisa dari pembelian pertama dan 1.000 unit dari pembelian kedua, karena 8.000 unit itu dibeli setelah penjualan. Jadi total persediaan akhirnya adalah 5.000 unit dikali 10.000 unit ditambah 1.000 unit dikali 13.000 unit. Terakhir, contoh pencatatan transaksinya adalah metode rata-rata. Bisa kalian pahami dulu cara pencatatannya atau contohnya, baru kita mulai ke perhitungannya. Langsung saja mulai ke perhitungannya dengan metode rata-rata sederhana. Pertama kita harus mencari dulu harga rata-ratanya, bahwasannya harga rata-rata sama dengan 10.000 dikali dengan 10.000 ditambah 5.000 dikali 12.000 per 10.000 ditambah 5.000 sama dengan 100 juta ditambah 60 juta per 15.000. Hasilnya adalah berkoma, bahwasannya hasilnya adalah 10.066,67. Selanjutnya kita mencari harga pokok penjualannya, bahwasanya 7.000 dikali dengan hasil harga rata-rata tersebut yaitu 10.6667,67. Hasilnya adalah 74.066,69. Dan terakhir kita mencari persediaan akhirnya. Persediaan akhirnya adalah 8.000 dikali dengan harga rata-rata tadi berapa? 10.666,67 sama dengan hasilnya 85.000,333,33.